mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada hari Minggu ini yang diberi nama Minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Diambil dari Matius pasal 29, dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak pernah menderita? Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang bodoh, mau orang pintar, pengangguran, orang bawahan, maupun pejabat, pasti semua pernah mengalami penderitaan. Walau penderitaan itu berbeda-beda, tetapi yang pasti semua orang pernah mengalami penderitaan, atau sebut saja mengalami kesusahan. Tapi faktanya, saudaraku, walau kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, pasti penderitaan itu berlalu juga. Mungkin orang akan berkata, penderitaanku silih berganti. Ya, ungkapan silih berganti itu berarti penderitaanmu bukan itu terus. Penderitaan yang satu sudah berakhir, kemudian ada penderitaan yang lain. Tapi bagaimana saudaraku, yang ada dalam perikop kita hari ini, ada 2 orang buta. Namanya saja sudah buta, itu sudah tidak seperti kita yang normal, yang memiliki fisik yang sempurna. Kita bisa memandang alam semesta, kita bisa memandang keindahan dunia ini. Orang buta tidak pernah tahu keindahan itu seperti apa. Kita bisa tahu terang, kita bisa tahu gelap. Tetapi orang buta itu tidak pernah tahu seperti apa itu terang. Karena bagi mereka gelap terus, semua serba hitam. Coba kita memejamkan mata kita beberapa menit saja, mungkin kita tak tahan. Tapi saudaraku, orang buta yang ada dalam perikop ini, 2 orang buta itu, mereka sudah mengalami kebutaan itu bertahun-tahun. Kita bisa bayangkan
dunia itu gelap bagi mereka terus-menerus. Kita bisa bayangkan penderitaan mereka. Tapi kita bisa melihat pada perikop ini, saudaraku, yang menderita itu cuma perasaan mereka. Mata mereka boleh tidak melihat apapun, tetapi mata iman mereka justru melek. Kebutaan mata mereka tidak membuat mata iman mereka menjadi buta. Ternyata iman mereka tetap terbuka. Kebutaan mereka, penderitaan mereka tidak kemudian menghancurkan semangat hidup mereka. Penderitaan mereka karena buta itu tidak kemudian membuat mereka putus asa. Ternyata penderitaan mereka karena buta itu justru membuat telinga mereka tetap terbuka lebar. Kebutaan mereka itu tidak kemudian menutup telinga mereka. Mereka dengar-dengaran tentang berita Yesus yang hebat itu, yang menyembuhkan banyak orang itu, yang banyak membuat mujizat itu. Ternyata kehebatan Yesus itu sampai ke telinga mereka. Mata mereka yang buta itu tidak menghambat telinganya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka punya keyakinan suatu ketika mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadilah ketika Yesus sedang berada di Yeriko, dan kemudian pada ayat ini dikatakan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Diperkirakan Yesus ini akan menuju Yerusalem. Dan kemudian orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena semua ingin melihat dan merasakan mujizat besar yang dilakukan oleh Yesus. Mereka juga ingin keluarganya atau dirinya sembuh dari penyakit yang sedang diderita. Ya, kalau cuma engkau sakit rematik, asam uratmu kambuh, engkau bisa melihat. Kalau gula darahmu tinggi, kamu bisa melihat. Kalau kamu lumpuh pun, kamu bisa melihat. Tapi yang buta ini dia tidak melihat. Dia hanya bisa merasakan hiruk pikuk orang banyak berbondong-bondong kemudian mengikut Yesus. Pada ayat 30 dikatakan mereka duduk di pinggir jalan kemudian mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bayangkan saudaraku, mereka duduk di pinggir jalan. Tidak disebutkan berapa lama mereka duduk di pinggir jalan, tetapi perbuatan mereka itu menunjukkan betapa iman mereka itu terbuka kepada Yesus yang dinantikan itu. Penderitaan mereka itu tidak menghalangi semangat mereka bertuhan. Penderitaan mereka itu tidak menghambat semangat mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Bayangkan saudaraku, ada perilaku yang kontradiksi. Di satu sisi orang yang menderita sedang tekun menunggu Yesus dan kemudian berseru memanggil nama Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tapi di satu sisi orang banyak itu justru menegur dan melarang mereka untuk memanggil Yesus. Bukankah seharusnya orang banyak itu malah memapah orang buta itu? Bukankah seharusnya orang banyak itu malah menghampiri si buta dan menolong dan membawanya kepada Yesus? Tapi justru memarahi dan menyuruh diam. Seakan-akan Tuhan Yesus itu bukan milik mereka. Tapi mereka tidak peduli.
Mereka terus berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku, mestinya hiruk pikuk banyak orang itu menenggelamkan suara dua orang yang buta itu. Tetapi Yesus kemudian berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Luar biasa. Suara mereka hanya dua orang bisa menghanyutkan hiruk pikuk orang yang banyak. Seruan mereka hanya dua orang buta yang menderita bisa menenggelamkan hiruk pikuk suara orang banyak. Itu artinya apa, saudaraku? Seruan orang percaya, seruan yang hatinya benar kepada Tuhan, walaupun itu kecil, bahkan mungkin dalam hatimu kau tak bisa berteriak, ternyata itu akan sampai kepada Tuhan kita. Dan itulah yang dikatakan topik minggu hari ini. Tuhan mendengar seruan orang percaya. Orang buta itu adalah orang percaya, bukan orang yang kurang kerjaan. Mungkin bisa saja mereka punya pekerjaan, tetapi bagi mereka pekerjaan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan ketika mereka ketemu dengan Yesus. Apa yang kau inginkan aku perbuat? Tentu Tuhan Yesus tahu pasti mereka akan ingin dijelikan matanya. Tapi Tuhan Yesus ingin menguji mereka apa yang diinginkan oleh Yesus untuk diperbuat bagi mereka. Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Luar biasa saudaraku. Mujizat Tuhan itu nyata bagi orang yang menderita, tetapi imannya tidak ikut menderita, tetapi hatinya tidak ikut menderita. Bagaimana saudaraku dengan kita sekarang? Sekarang seluruh manusia di dunia ini boleh kita katakan sama-sama menderita karena wabah virus corona COVID-19. Ya, banyak orang yang tidak terinfeksi dibandingkan dengan yang terinfeksi, ya hanya sedikit persentasenya. Kalau persentasenya kecil, yang terinfeksi dari sejumlah penduduk dunia yang miliaran, tapi tingkat ketakutan, tingkat penderitaan manusia itu sungguh luar biasa karena COVID-19 ini. Tapi lewat khotbah hari ini kita diingatkan, orang buta itu yang sudah menderita bertahun-tahun karena tidak tahu apa yang terjadi, tidak bisa melihat, tapi semangat mereka tidak ikut buta. Semangat mereka untuk bertuhan tetap tinggi. Kalau minggu lalu kita diperhadapkan dengan sebuah tema berdoa. Ini juga adalah bahagian dari berdoa karena kita diminta berserulah. Berserulah kepada Tuhan, tapi jangan hanya berseru. Kita harus berangkat dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dengan hati yang lempang kepada Tuhan. Jangan berpolitik. Kalau kau katakan A, hatimu A. Nah, saudaraku, dengan demikian, kalau kita mau dengan sungguh-sungguh justru menghancurkan penderitaan kita itu dengan semangat bertuhan dan memohon kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka perikop hari ini mengatakan Tuhan akan memberikan apa yang kita mintanya. Bahkan Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kau inginkan untuk keperbuat bagimu? Sebuah pertanyaan yang sangat indah, saudaraku. Jangan karena penderitaan ini mata rohani kita juga jadi tertutup. Ayo, saudaraku, jangan ada apapun yang di dunia ini yang sampai membuat kita tidak mau
memiliki semangat untuk bertuhan. Jangan seperti orang banyak itu, yang mestinya semangat mereka bertuhan itu mereka tunjukkan dengan memapah yang buta, tapi malah mereka melarang dan mengatakan supaya diam. Itu jelas menunjukkan mereka sesungguhnya adalah orang yang buta rohani. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan pada saat itu yang mestinya menolong orang yang buta itu. Mari saudaraku kita bangkit. Minggu Eksaudi kita berseru kepada Tuhan. Pasti suara kita akan sampai kepada Tuhan. Supaya dengan demikian, maka kita tidak akan terus menderita. Walau wabah COVID ini masih terus berlanjut, tetapi penderitaan kita sesungguhnya sudah berhenti dan sudah selesai. Karena semangat kita berseru kepada Tuhan itu telah mematikan penderitaan wabah COVID-19 itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan, Engkau begitu baik, sehingga lewat khotbah hari ini kami disemangati untuk mau berseru, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Asalkan kami mau menyampaikan itu dengan hati yang murni, dengan kepercayaan yang sungguh. Tuhan, kalau orang buta itu saja Tuhan, semangatnya begitu tinggi, tentu kami malu karena kami tidak memiliki penderitaan fisik yang lama, kami tidak memiliki cacat fisik, tetapi kami justru harus lebih memiliki semangat yang luar biasa melebihi orang buta itu. Tuhan yang di surga, biarlah Tuhan wabah COVID-19 ini tidak akan membuat kami terus menderita, tetapi semangat kami bertuhan justru akan menghancurkan dan mematikan penderitaan kami karena wabah COVID-19 ini. Biarlah wabah ini Tuhan masih terus berlanjut, tetapi penderitaan kami sudah berakhir karena kami memiliki Tuhan yang peduli kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.